Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, menghampiri tahta Tuhan yang kudus, dan bersama-sama bersekutu di dalam anugerah Tuhan. Ibadah kita pada hari ini, kita akan mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karena itu saudara, datanglah pada Tuhan dengan kesungguhan hati, karena Tuhanlah yang memungkinkan kita semua untuk datang beribadah pada hari ini. Dan kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menaungi setiap kita, memenuhi hati kita sepanjang kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Saudaraku, kita yang hari ini datang, mungkin kita datang pada Tuhan dengan hati yang gundah gulana. Mungkin ada yang datang kepada Tuhan dengan segudang pergumulan. Namun saudaraku, ketahuilah, engkau hari ini datang kepada pribadi yang tepat. Sebab Tuhanlah juru selamat kita. Dialah Raja atas kehidupan yang mau turut merasakan setiap penderitaan kita, bahkan memberikan kita kemenangan atas maut jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari arahkan hatimu kepada Dia. Datanglah dengan penuh kesungguhan. Datanglah kepada Juru Selamatmu, Yesus Kristus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Bersama katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Wow.
yang sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami percaya Tuhan, besar setiamu di hidupku, di hidup kami, ya Tuhan. Sekali lagi bersama katakan, Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya besar setiamu Tuhan, Tuhan di hidupku. Mari bersama tinggikan Dia, sebab Dia Raja kita yang agung, Dia Raja kita yang mulia. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan sungguh bersama katakan, muliakan, dimuliakan, ditinggikan. Engkau Yesus, Yesus. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah kami. Kami datang di hadapan-Mu hari ini, ya Tuhan. Engkau tentu mengenal setiap kami. Apa yang kami sudah lakukan selama ini,
apa yang kami rasakan hari-hari ini, apa yang kami gumulkan hari-hari ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Dan kami pun percaya Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Jika Engkau menghendaki, itu pasti akan terjadi. Tapi jika Engkau tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Jika Engkau melakukan sesuatu yang mungkin bagi kami itu sulit untuk kami jalani, sulit untuk kami lalui, kami percaya kami tahu Engkau sedang merencanakan sesuatu yang baik. Engkau sedang merencanakan sesuatu yang indah bagi hidup kami, yang pasti akan menumbuhkan iman kami lebih besar lagi terhadap Engkau ya Tuhan, dan juga akan menumbuhkan karakter kami ke arah keserupaan dengan Yesus Kristus. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami ini, tentu banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hati-Mu. Di dalam kelemahan kami ya Tuhan, kami sadar kami sering kali jatuh, mendukakan Engkau, melakukan perbuatan dosa. Karena itu ya Tuhan, kami datang hari ini sekali lagi memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu ada atas setiap kami. Bersama-Mu ya Tuhan, kami mau terus berjuang untuk melalui jalan pengudusan hidup ini hari demi hari. Besertalah dengan kami ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari. Bahkan setiap detik ketika kami menarik nafas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat-saat ini tentu adalah saat-saat yang berat buat setiap kita yang hidup di Indonesia. Khususnya setiap kita warga Jakarta. Setiap hari mungkin kita lewati dengan kekhawatiran. Apakah saya terpapar virus ini? Apakah saya masih aman dan belum terjangkit? Oh, saya tidak merasakan gejala apapun. Tapi apakah benar-benar sehat? Saudaraku, dalam momentum Prapaskah ini, hari ini kita seharusnya merayakan Minggu Palma. Mengenang kembali bagaimana Yesus Kristus dielu-elukan ketika Dia akan masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Apa pentingnya bagi kita merayakan hal tersebut? Saudaraku, sesungguhnya ketika merayakannya, kita diingatkan bahwa Yesus
yang kita sembah itu sungguh adalah Raja. Bukan hanya atas segala ciptaan, namun juga atas kehidupan dan atas kematian. Yesus pribadi yang berkuasa atas segalanya. Maukah kita saat ini juga berkomitmen untuk benar-benar menjadikan Yesus Raja atas hidup kita? Bukan kekhawatiran kita, bukan ketakutan kita, bukan juga segala hal di dunia yang fana ini. Karena itu saya rindu hari ini mengajarkan sebuah pujian, yang melalui pujian ini kita sungguh-sungguh dapat menaikkan doa penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita sungguh-sungguh di dalam genggaman-Nya. Saya akan menyanyikan refrain dari lagu ini, dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan pulihkanlah, kuatkan iman kami dalam kesulitan. Kami tetap rindu memberkati. Kuasailah hidup kami dengan Roh-Mu, dan kami percaya apapun yang terjadi, hidup kami aman di dalam-Mu. Mari bersama nyanyikan. Tuhan pulihkanlah, kuatkan iman kami dalam kesulitan. Kami tetap rindu memberkati. Kuasailah hidup kami dengan Roh-Mu, dan kami percaya apapun yang terjadi, hidup kami aman di dalam-Mu. Saya akan naikkan pujian ini dari awal. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Naikkan doamu kepada Tuhan melalui setiap kalimat demi kalimat yang akan saya nyanyikan. Biarkan menjadi perenungan bagi setiap kita juga. Dalam kelemahan, kuasa-Mu nyata. Dalam pencobaan, hadir-Mu ada. Dalam kesakitan, kami percaya Kau Tuhan takkan tinggalkan. Jadikan kami gereja yang sejati, tak mementingkan diri, namun mengasihi. Berikan hikmat-Mu, curahkan kuasa-Mu. Dengan iman kami berjalan dengan-Mu. Bersama katakan,
Tuhan pulihkanlah, kuatkan iman kami dalam kesulitan. Kami tetap rindu memberkati. Kuasailah hidup kami dengan Roh-Mu, dan kami percaya apapun yang terjadi, hidup kami aman di dalam-Mu. Jadikan kami gereja yang sejati, Tuhan. Jadikan kami gereja yang sejati, tak mementingkan diri, namun mengasihi. Berikan hikmat-Mu, curahkan kuasa-Mu. Dengan iman kami berjalan dengan-Mu. Tuhan pulihkanlah, ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan kepadamu. Dalam kesulitan kami tetap rindu memberkati. Dan kami percaya apapun yang terjadi, hidup kami aman di dalam-Mu. Dengan kesungguhan sekali lagi serukan kepadanya, Tuhan pulihkanlah, kuatkan iman kami dalam kesulitan. Kami tetap rindu memberkati. Kuasailah hidup kami dengan Roh-Mu, dan kami percaya apapun yang terjadi, hidup kami aman di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, hidup kami aman di dalam-Mu. Shalom. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Kita mengucap syukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan khususnya pada hari ini, renungan firman Tuhan berdasarkan tema dari majelis adalah Hail the Gentle King, terpujilah Raja yang lemah lembut. Satu tema yang dipersiapkan bagi jemaat untuk memasuki Jumat Agung. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di tengah kegalauan hidup kami dan kecemasan hidup kami, menghadapi wabah virus corona, ya Tuhan, berikan waktu kepada kami tenang dan teduh sejenak untuk mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menghibur, menguatkan kami, meyakinkan iman kami. Demikian juga ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini
memberikan kepada kami, ya Tuhan, satu pertolongan di saat kami menghadapi kegalauan hidup. Ada jawaban Tuhan atas hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu ini boleh kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Hari ini diakui atau tidak diakui, dan disadari atau tidak disadari, saat ini dunia menjadi dunia yang lain bagi kita. Sekian lama kita hidup di dalam kebebasan, hidup tanpa batas. Kita bisa kemana saja, bisa bebas berkomunikasi. Kita bebas berkomunitas dengan canda dan tawa di kafe-kafe. Kita bisa menikmati kenyamanan, kita menikmati sukacita sambil makan malam bersama teman-teman dan kerabat. Tiba-tiba hari ini, kita harus hidup menyepi. Istilah kerennya isolasi diri. Kita menjauhi kerumunan karena adanya jarak sosial. Tegur sapa yang biasanya dengan memakai cara kita bersalaman. Hari ini harus dengan cara yang berbeda dan dari jarak yang jauh. Rasa aman dan nyaman berubah menjadi takut dan cemas karena ancaman COVID-19. Bahkan ada cerita tangisan dari orang-orang yang karena keluarganya itu harus meninggalkan dunia ini karena terkena COVID-19. Beberapa hari yang lalu, jerit tangis pun terjadi, bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada jemaat-jemaat. Karena gembala yang kita kasihi, Pendeta John Margono, telah kembali ke rumah Bapa di surga. Kita tidak berjumpa lagi di dunia ini dengan sosok pria tampan yang senyum khasnya itu membuat sukacita bagi jemaat pada waktu bertemu dengannya. Situasi yang mencekam dan penuh ketakutan ini semakin menjadi-jadi. Pada waktu kita menyadari bahwa manusia itu begitu rapuh. Manusia itu tidak berdaya.
Kalau kita melihat bagaimana begitu banyak orang terkapar tanpa daya menghadapi keganasan virus yang tidak kelihatan oleh mata ini. Kalau terjadi di dalam diri kita, kalau terjadi kepada siapa saja, pasti ada cetusan di dalam hatinya. Kepada siapa saya minta tolong. Seorang teman saya bersaksi pada waktu dia mendengarkan satu berita bahwa 13 orang dokter yang merawat penderita COVID-19 juga meninggal dunia karena COVID-19. Tersentak pada dirinya. Dia berkata kalau seandainya itu terjadi pada dirinya, mungkin muncul satu pertanyaan di dalam hatinya. Kepada siapa saya minta tolong? Hal inilah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Di tengah kecemasan dan ketakutan akan masa depannya. Dari rakyat, dari bangsa Israel. Karena pada waktu itu mereka menghadapi tekanan-tekanan yang berkedok agama dari para pemimpin agama mereka. Demikian juga mereka menghadapi kekejaman dari orang-orang Romawi. Percaturan politik yang begitu intens terjadi sehingga suasana pada saat itu diliputi ketidakpastian dan keruwetan. Mereka bukan dengan sengaja hidup menyepi. Mereka bukan dengan sengaja hidup mengurung diri. Tapi hidup mereka terkungkung di dalam tirani para pemuka agama. Dan juga kerajaan Romawi. Pada waktu itu pun mereka pun diliputi kebingungan, kecemasan dan ketakutan. Perasaan mereka begitu berkecamuk pada saat mereka menyadari dirinya seorang rakyat. Rakyat yang lemah, rakyat yang rapuh, rakyat yang tidak berdaya menghadapi situasi yang seperti itu. Cerita rakyat pun sama seperti kita pada saat ini, bukan? Kepada siapa saya minta tolong? Tiba-tiba ada satu peristiwa yang menggemparkan. Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Dunia sekitar Yerusalem gempar, siapa yang tidak terkesima dengan peristiwa mujizat yang spektakuler, yang adikodrati ini. Tiba-tiba khalayak ramai itu tersentak. Dan di dalam hatinya itu menduga-duga, inikah sosok yang dapat membebaskan tirani mereka? Tiba-tiba mereka juga kemudian menduga-duga, apakah ini sosok yang ditunggu-tunggu oleh mereka akan memberikan pengharapan dan masa depan Israel? Orang banyak mulai percaya. Jangan-jangan Yesus ini adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Mereka pun mulai yakin. Oh, ini mungkin Mesias dijanjikan di dalam perjanjian lama. Mereka mulai percaya. Di bawah kepemimpinan Yesus, maka kerajaan dan kejayaan Israel akan dipulihkan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai, bukan naik dengan kuda perang yang gagah, tapi mereka menyambut dengan gegap gempita. Sekitar 2 juta rakyat berseru, Hosana, Hosana. Yang artinya, selamatkan kami, selamatkan kami. Kegemparan itu begitu spektakuler. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 8-10 di sana dikatakan, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotongnya ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Yohanes juga mencatat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 19. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem bukan dengan kuda perang yang gagah dan membawa senjata, tapi naik keledai tanpa bawa senjata? Alasannya tercatat di dalam Matius pasal 21 ayat 4-5. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi.
Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, ayat ini adalah penggenapan dari perjanjian lama yang tertulis dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Yesus masuk dengan mengendarai keledai. Itu menyatakan sebuah klaim tentang dirinya sebagai sosok yang lemah lembut namun berotoritas. David Garland mengatakan, hewan yang Yesus pilih tidak pernah ditunggangi, yang menjadikan cocok untuk menjalankan sebuah tujuan yang sakral dan layaknya seorang raja. Keledai yang tertambat itu, saudara, merujuk pada Kejadian pasal 49 ayat 10 dan 11 dan Zakaria 9 ayat 9. Itu dapat ditafsirkan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Mesias. Sambutan sorak-sorai itu menggoyang Yerusalem. Seakan-akan ada kuasa magnetik yang menggerakkan mereka. Mengapa itu terjadi? Karena mereka sudah melihat dengan kasat mata. Sekali lagi melihat dengan kasat mata. Yesus mengubah air menjadi anggur. Terjadi mujizat kesembuhan di mana-mana. Memberikan makan 5.000 orang. Pengajarannya begitu menakjubkan. Hidupnya begitu menginspirasi kehidupan rakyat pada zaman itu. Dan mujizat membangkitkan orang mati itu mengemparkan orang yang ada di sana. Namun kemenangan yang dimaksudkan rakyat pada saat itu adalah kemenangan yang politis. Karena melalui nas yang sudah kita baca dikatakan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Yesus mau dijadikan rakyat itu menjadi sebuah raja monarki. Yesus dirajakan sebagai raja lokal. Para murid Yesus pun juga sama. Mereka menjadikan Yesus sebagai seorang raja sehingga mereka berebutan untuk duduk bersama di takhta Yesus. Dan para pemuka agama serta pemimpin Romawi pun menganggap peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dengan gegap gempita sebagai sebuah teater politik jalanan, sehingga Yesus dianggap akan melakukan kudeta. Tetapi di tengah-tengah pesta rakyat yang begitu gegap gempita, tiba-tiba tercatat di dalam Markus pasal 11 ayat 11, sesampai di Yerusalem ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, sebab hari sudah hampir malam. Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Suasana pesta rakyat yang begitu megah tiba-tiba antiklimaks. Bukan sekedar antiklimaks. Belum sampai seminggu seorang raja yang digadang-gadang itu tiba-tiba menjadi seorang tawanan yang tidak berdaya, tanpa perlawanan. Saat digiring dan diarak oleh tentara Romawi untuk disalibkan. Seorang raja yang digadang-gadang itu menjadi seorang tawanan yang kalah. Apakah kita bisa membayangkan bagaimana perasaan dan suasana hati mereka yang sudah berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Dalam hati mereka pun melihat peristiwa itu. Akan berkata, kepada siapa saya minta tolong? Apalagi rakyat pun mendengarkan para pemuka agama mengolok-olok Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Sebagaimana tercatat di dalam Matius pasal 27 ayat 42, orang lain ia selamatkan,
tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Di dalam Matius pasal 27 ayat 49 dikatakan, tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia akan datang untuk menyelamatkan dia. Saudara mendengarkan olokan itu, rakyat pun semakin berteriak di dalam dirinya, di dalam hatinya, kepada siapa saya minta tolong. Saudara David Garland memberikan komentar yang sangat menyentuh melalui peristiwa yang sangat anti klimaks itu. Dia datang sebagai seorang raja yang akan dimahkotai dengan mahkota duri. Dinobatkan di kayu salib dan dicemooh sebagai orang yang paling bodoh. Ya, Yesus menolak aspirasi publik yang menobatkan sebagai raja dari sisi yang berbeda. Yesus menginginkan mereka menobatkan dia sebagai raja yang harus melalui Via Dolorosa, Bukit Golgota, dan tergantung di kayu salib. Menjadi raja damai yang lemah lembut harus didahului dengan peristiwa kematian. Bukan dengan perang, bukan dengan murka balas dendam. Dia datang dengan penuh belas kasihan untuk mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Dengan lemah lembut Yesus menghadapi penderitaan dan penghinaan terhadap dirinya. Saudara-saudara, peristiwa kematian Kristus inilah yang harus dipahami. Bahwa dia ingin mendamaikan Allah dengan manusia yang berdosa. Damai dengan Allah memampukan manusia itu berdamai dengan sesamanya. Inilah kebutuhan yang paling esensial di dalam kehidupan manusia. Berdamai dengan Allah dan sesama adalah dasar menerima damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Inilah yang disampaikan Yesus pada saat dia bertemu dengan murid-muridnya. Pada waktu dia bercerita bahwa dia sebentar lagi akan mengalami satu penderitaan. Dan Tuhan Yesus pun juga berkata, sebentar lagi dia meninggalkan mereka semuanya. Sebagaimana yang tercatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kebangkitan Kristus adalah juga kemenangan sejati yang menjadikan dia Raja Damai yang lemah lembut. Dia adalah Raja yang hidup, yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap umatnya di seluruh muka bumi. Hal ini tidak perlu diperbincangkan lagi. Hal ini terbukti pada saat hari kebangkitannya, Yesus menemui para muridnya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 29 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-muridnya di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Raja damai yang lemah lembut itu datang. Dia harus menjalani mati di atas kayu salib. Dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Untuk memberikan damai sejahtera yang bersifat kekal dalam kehidupan setiap umatnya. Damai sejahtera ini tidak bisa dirampas oleh situasi dan keadaan apapun. Termasuk kegelisahan, termasuk kesedihan, termasuk ancaman, termasuk kegentaran kita, termasuk ketakutan kita yang terjadi pada saat ini. Damai sejahtera itu memberikan kedamaian dan kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Damai sejahtera ini pun diperlukan pada saat kita mengalami kegelisahan, saat kita mengalami kegentaran, saat kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita song-song Jumat Agung ini dengan berkata, Hail the gentle king, terpujilah Raja yang lemah lembut. Dan biarlah damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal itu
akan kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Masih adakah pertanyaan di dalam diri kita? Kepada siapa saya minta tolong? Mungkin pada saat ini kita mengalami kegelisahan dengan keadaan bisnis kita akibat dari ancaman virus corona. Bisnis yang melambat, ataupun mungkin bisnis kita mengalami masalah yang besar. Mungkin hati kita gelisah pada saat ini, karena beban ekonomi keluarga yang begitu berat dan usaha kita sepi. Mungkin pada saat ini kita juga mengalami satu kesuraman di dalam diri kita. Kita memikirkan studi kita dan biaya studi kita. Mungkin pada saat ini kita juga mengalami kegentaran akan masa depan hidup kita. Mungkin pada saat ini kita juga sedang mengalami kesedihan, duka cita. Karena keluarga, kerabat kita, saudara kita, famili kita, teman dekat kita yang mungkin sudah meninggalkan kita karena akibat COVID-19 ini. Kepada siapa kita minta tolong? Firman Tuhan pada hari ini berkata, datanglah, sambutlah Yesus di dalam hidup sebagai Raja Damai yang penuh dengan lemah lembut. Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal engkau alami di dalam kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu dan jangan gentar. Dia adalah Raja yang hidup. Dia menjadi Tuhan atas hidupmu. Dia adalah penguasa akan hidupmu. Serahkanlah hidupmu seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kiranya boleh berbicara kepada kami masing-masing. Dengarkanlah doa dari keluarga-keluarga yang pada saat ini beribadah kepada-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan mereka alami di dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Persiapkan kami ya Tuhan untuk menyongsong Jumat Agung. Persiapkan hati kami untuk mengingat akan cinta kasih-Mu dan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja Damai yang lemah lembut, kami alaskan doa kami ini. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya kita semuanya diberkati di dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang pada hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah online pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk tim yang solid yang kami miliki dan juga hamba Tuhan yang sudah berkhotbah hari ini. Kiranya kita semua diberkati di dalam ibadah ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih juga untuk kita semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah, yang tetap stay bersama dengan kita di dalam menikmati ibadah online pada hari ini. Bapak Ibu, kiranya kita terus berdoa supaya wabah Corona ini segera berlalu dari negeri kita Indonesia dan dari dunia ini, sehingga
kita bisa beribadah bersama-sama lagi dengan ibadah tatap muka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah online adalah ibadah satu gambaran ya, relasi kita bersama dengan Tuhan. Selama ini kita bersama dengan Tuhan dengan cara berdoa online. Karena pada saatnya nanti Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, satu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan, bukan online, tetapi tatap muka, bertemu langsung dengan Tuhan. Oleh sebab itu doakan, sehingga ketika semuanya ini sudah lewat, sudah berlalu, kita semuanya bisa bersama-sama kembali, bisa beribadah dengan tatap muka, bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya di dalam Tuhan, sehingga ibadah kita mempunyai makna yang indah, makna yang lengkap. Demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah terkoneksi dengan Tuhan melalui gereja BCS ini tentunya, dan silahkan Bapak Ibu juga boleh memberitahukan rekan-rekan yang lain tentang keberadaan online gereja kita. Kita akan tetap online sampai pada batas waktu yang kita belum tentukan. Kita menunggu aturan pemerintah. Kami tetap hadir di dalam ibadah online dan juga ibadah sekolah minggu. Kiranya kita terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap terus mengupayakan dan tidak lupa terus memberitahukan kepada jemaat supaya kita tetap stay at home, mengikuti anjuran pemerintah. Dan kita tahu bahwa stay at home, apalagi juga di antara kita ada work from home, tidak mudah karena di dalam waktu yang bersamaan ketika kita ada di rumah, anak-anak kita juga bersekolah di rumah. Ini perlu effort yang luar biasa, kita tahu, tapi kita berdoa supaya Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan. Jangan sampai apa yang terjadi di China terjadi bagi kita semuanya, karena stay at home, work from home. Kalau di China kita melihat berita, justru banyak keluarga yang kemudian bercerai. Tetapi biarlah kita berdoa kesempatan ini menjadi kesempatan di mana kita boleh mengenal keluarga satu dengan yang lain. Ketika pasangan kita work from home, itu bukan berarti dia liburan, itu berarti dia sedang juga mengerjakan pekerjaannya di rumah, di kantor. Oleh sebab itu, dukunglah, mengertilah pasangan kita, dan kalau mereka sudah melakukan tugasnya, pekerjaan kantor dibawa ke rumah, setelah itu baru bisa bersama-sama dengan keluarga. Doakan ini menjadi momen yang indah, saling mengerti, saling bertemu, saling mendukung, saling berkumpul. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian untuk ibadah Jumat Agung dan juga Paskah tetap akan dilaksanakan dengan cara online. Mari kita tetap dukung, kita doakan, kita tetap beribadah di dalam suasana yang demikian. Tetapi itu tidak mengurangi kekhusyukan, kekhidmatan kita datang kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan sebentar kita akan memberikan persembahan, dan kiranya persembahan hari ini juga boleh kita lakukan dengan hati yang tulus bersyukur di hadapan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Central Park ataupun juga melalui QRIS. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan rutin, yang kedua adalah persembahan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan persepuluhan, kami menghimbau Bapak Ibu menambahkan nominal Rp10 di belakang nominal Bapak Ibu yang mau persembahkan. Misalnya ketika Bapak Ibu mau memberikan persembahan perpuluhan Rp500.000, maka di situ dituliskan Rp500.000 Rp10. Demikian, kiranya ini menjadi hal perhatian bagi kita. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih hari ini di tengah-tengah waktu kami terus berjuang melawan virus COVID ini. Kami tetap bisa beribadah online. Ini bukan ibadah yang sempurna tentu, tetapi ini menjadi salah satu alternatif. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, memimpin tatkala kami memberikan persembahan. Biarlah ini juga lahir dari hati kami yang bersyukur dan tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan boleh memberikan persembahan.
Kita bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang sudah diberikan. Dan hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, tanda ucapan syukur kita, dan lambang pertanda kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Karena itu siapkanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan: Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat bersama bangkit berdiri. Di akhir ibadah ini, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tinggikan Dia bersama, katakan: mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu, darah-Mu. Bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Biar hidup kita, biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Nabi Kalvari. Darah-Mu, darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia
bagi Allah untuk semua karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah bersama-sama kami telah berikan. Tuhan, kami tahu kondisi kami bukan kondisi hari ini, kondisi yang terbaik, karena kami sedang berperang. Kau yang menolong berkati persembahan ini, Tuhan pakai untuk boleh pelayanan bagi gerejamu dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang takut akan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Engkau yang menolong berkati di tengah-tengah kehidupan mereka. Tolong Tuhan di dalam masa-masa karantina wilayah di mana-mana, perlambatan ekonomi di mana-mana. Tetapi biarlah Engkau yang tetap menolong berkati. Kami boleh beradaptasi, mengucap syukur, dan kami boleh di dalam pekerjaan kami tetap boleh mengecap kebaikan Tuhan. Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap jemaat-Mu. Berdoa Tuhan supaya setiap kami, hamba Tuhan, majelis jemaat, setiap jemaat tidak kehilangan harapan di tengah-tengah situasi seperti ini. Sebab kami tahu bahwa segala sesuatu Engkaulah yang mengontrolnya. Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menopang, memberi kekuatan kepada kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, Kau yang menolong berkati, berikan kesehatan kepada kami semuanya. Kau yang menolong berkati ketika ada juga anggota keluarga kami yang sakit atau yang terindikasi terkena COVID. Engkau yang menolong, memberikan pengharapan, kekuatan, menjamah, memberikan kesembuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk Ibu Amel. Kau yang menolong berkati, Engkau yang sembuhkan beliau, Kau yang menjamah beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat kami semuanya, para orang tua, jemaat-Mu yang stay at home, yang work from home, dan juga anak-anak yang learning at home, school at home. Kau yang menolong, memberkati di tengah-tengah segala sesuatu, berikan hikmat, kekuatan. Kami boleh membagi waktu sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tetapi di tengah situasi seperti itu, kami tetap bisa mengenal dan mendapatkan anugerah, mengenal keluarga dan saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kau yang menolong berkati pemerintahan yang saat ini tengah berperang melawan COVID ini. Engkau yang menolong berkati setiap dinas yang terkait boleh bekerja sama dengan baik. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, supaya mereka juga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Demikian juga masyarakat, supaya di dalam semua elemen itu kami boleh bekerja bersama-sama memerangi semuanya ini. Tetapi itu semuanya tidak akan ada artinya kalau Engkau Tuhan tidak campur tangan di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami hanya memohon dan berserah kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah ini untuk kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.